Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita pertama-tama menyampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan sehat pada kita semuanya, sehingga anak-anakku tercinta sampai dengan hari ini masih dalam kondisi sehat walafiat dan bisa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya. Tujuan kalian mengikuti MPLS adalah agar kalian mengenal tentang lingkungan belajar kalian, yaitu SMA Negeri 1 Aji Barang, sehingga kalian setelah mengenal maka akan timbul sayang ya pada SMA ini. Nah, karena sayang tentunya kalian akan bisa belajar dengan baik ya, karena kalian bisa diterima di SMA yang dicintai ya oleh kalian semuanya. Kemudian perlu Bapak sampaikan ya, kurikulum atau tujuan institusi SMA adalah bukan untuk mencari kerja, tapi tujuan institusional SMA adalah untuk menyiapkan peserta didik melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu kalian jangan sia-siakan ini, bahwa tentunya setelah lepas SMA ini kalian akan berhadapan dengan kompetitor-kompetitor sekolah lain dalam memperebutkan kursi perguruan tinggi negeri khususnya ya. Oleh karena itu satu kata ya, tidak boleh santai-santai, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian harus menguasai materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian nantinya di kelas ya. Nah, untuk suksesnya penguasaan materi yang nanti harus dikuasai bersama Bapak, ini akan diberi materi belajar efektif ya. Bagaimana belajar efektif kalian untuk menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru maupun tugas-tugas di luar kelas ya. Efektif artinya dengan energi dan waktu yang hemat, namun menghasilkan sesuatu yang banyak dan berkualitas. Wujud banyak dan kualitas tentunya pemahaman kalian pada menguasai materi yang kalian pelajari. Ingat, materi yang kalian pelajari nanti akan diujikan di tingkat ujian sekolah maupun dalam jangka panjangnya adalah diujikan untuk memperebutkan kursi perguruan tinggi. Oleh karena itu ikutlah baik-baik dan pelajari baik-baik bagaimana belajar efektif bersama Bapak. Kita lanjutkan, anak-anakku tercinta. Tujuan daripada belajar efektif adalah agar kalian ini bisa mudah dalam belajar yang juga tidak menjenuhkan. Kemudian yang kedua adalah agar mudah memahami, dan yang ketiga adalah agar tidak mudah capek ya untuk menguasai pelajaran. Dan yang keempat adalah agar tidak mudah lupa. Yang kelima, menemukan cara belajar yang efektif ya. Dan yang keenam tentunya bisa belajar berbasis TK, karena nanti kalian bisa belajar dari sumber-sumber belajar selain dari buku maupun dari Bapak Ibu guru, tapi kalian juga bisa belajar lewat online ya. Jadikan handphone Anda yang kebetulan handphone Android ya untuk digunakan sebagai sumber belajar ya. Itu anak-anakku tercinta, semoga kalian nanti terus semangat ya dan sukses di SMA Negeri 1 Aji Barang. Ya, kita lanjutkan lebih jauh bagaimana tips belajar efektif dan benar ya. Yang pertama, ini kalian bisa melakukan belajar kelompok ya. Karena dengan belajar kelompok ini ada beberapa kelebihan ya yang bisa kalian peroleh ya. Yang pertama adalah
menyenangkan ya, karena saling mengisi dan di situ banyak teman kalian ya, sehingga terasa menyenangkan ya. Kemudian yang kedua, bisa dilaksanakan di tempat yang cocok dan kondusif ya, bisa di rumah bergilir, bisa di lingkungan sekolah yang sejuk atau di bawah pohon yang rindang ya. Ini bisa kalian laksanakan ya, ini dengan belajar kelompok ini. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari materi yang belum dikuasai ya, karena misalnya ada salah satu dari kalian belum menguasai materi ya, kemudian ada anggota kelompok yang lain sudah menguasai, maka ini saling menutup ya, saling menutup. Yang sudah menguasai nanti mengajari kepada yang belum menguasai, dan demikian sebaliknya ya. Maka sangat dibutuhkan di sini yang keempat adalah adanya tutor sebaya sebagai pendampingan yang nantinya saling mengisi, karena dari sekian materi pasti ada salah satu materi yang sulit. Dan perlu diketahui oleh anakku tercinta bahwa tiap anak ini punya potensi maksimal ya, punya potensi maksimal masing-masing, sehingga anak yang punya potensial maksimal A misalnya, sementara yang lain punya potensial maksimal B, maka nanti yang B bisa memberi kekurangan pada yang A, kemudian yang A juga bisa memberi kekurangan yang terjadi pada yang B ya. Demikian seterusnya. Tentunya belajar kelompok ini akan sangat menguntungkan bagi kalian semuanya. Namun perlu Bapak sampaikan, dalam belajar kelompok ini jumlahnya jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak malah tidak jadi belajar, tapi bersendaguro ya, rame-rame sendiri ya. Jadi ya maksimal nanti dalam belajar kelompok ya 5 anak lah ya, 5 anak. Dan kalau mau di rumah masing-masing bisa diatur jadwal ya, hari ini di rumah A, berikutnya di rumah B, dan seterusnya ya. Tentunya dalam belajar kelompok ini juga nanti ada yang ditugasi untuk ketua kelompok ya. Saya kira itu ini keistimewaan daripada belajar kelompok. Anak-anakku tercinta, mari kita terus lanjutkan tip belajar efektif yang berikutnya, yaitu yang kedua, mencatat intisari materi pelajaran. Di sini penting sekali anak-anakku tercinta untuk mencatat intisari mata pelajaran dari materi yang ada, sehingga nanti dalam belajar berikutnya itu tidak dari awal lagi ya. Jadi langkah pertama adalah membuat peta konsep materi. Jadi cakupan materi ini apa saja, sehingga dari peta konsep yang anak-anak buat ini, anak-anak sudah punya gambaran apa yang akan dipelajari dan seluas mana materi ini akan dipelajari. Kemudian yang kedua adalah anak-anak tercinta mencatat bagian-bagian penting dari materi pelajaran di buku saku ya. Jadi buku yang tidak terlalu besar ya, sehingga tujuannya apa? Agar buku saku yang berisi catatan-catatan penting ini bisa dibawa kemana saja anak-anakku pergi ya, sehingga di kesempatan yang memungkinkan ini bisa dibuka buku saku itu dan bisa dibaca, sehingga sambil bermain pun bisa belajar ya, sambil naik bis bisa belajar, bisa belajar di mall juga ya, atau di tempat-tempat wisata yang lain. Jadi ini pentingnya materi-materi penting itu ditulis dalam buku saku ya, yang tidak terlalu besar dan dimasukkan ke dalam saku. Kemudian karena pentingnya ini buku saku ini, maka buku saku ini silakan kalian adakan ya, nanti akan sangat bermanfaat ini. Silakan dicoba nanti ya, sehingga materi akan tuntas ya, dikuasai dengan baik oleh anak-anak tercinta, dan insya Allah ini kalian semua akan sukses ya di jangka panjangnya ya, terutama nanti dalam urutan kursi perguruan tinggi.
Oke, selamat mempraktikkan ya. Nanti kita akan ikuti tips belajar efektif yang lain. Tips yang ketiga adalah perencanaan yang baik. Tentukan, yang pertama adalah tentukan tujuan belajar yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, tentukan skala prioritas capaian ya. Apa ya yang menjadi prioritas capaian belajar kelompok ini? Kemudian yang ketiga, tentukan jadwal pelaksanaan belajar. Dan yang keempat adalah prioritaskan materi yang belum dikuasai. Di awal sudah Bapak sampaikan bahwa dari anggota kelompok ini pasti ada yang punya potensi maksimal di masing-masing materi ya. Dan pada saat belajar kelompok ini, tiap anggota kelompok pasti akan membawa masalah materi yang belum dikuasai. Inilah pentingnya belajar kelompok ya, yang mana ini sangat menentukan keberhasilan kalian dalam menguasai materi pelajaran. Anak-anakku tercinta, kita lanjutkan. Tips yang keempat dalam belajar efektif adalah disiplin dalam belajar. Ini sangat penting. Langkah yang harus dilakukan adalah, anakku tercinta, belajar tepat waktu ya. Jadi harus punya kemampuan manajemen waktu ya. Karena waktu itu tidak bisa kembali ya. Time is not reversible ya. Jadi begitu waktu terlewat, maka tidak bisa kembali lagi ya. Ini manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Maka belajar harus tepat waktu ya. Kapan dimulai, kapan diakhiri ini harus efektif ya. Sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Kemudian yang kedua, anak-anakku tercinta, adalah serius konsentrasi, tidak sambil main-main ya. Nanti percuma kalau main-main ya, tidak ada artinya belajar kelompok ini. Kemudian yang ketiga adalah konsentrasi penuh ya, pusatkan pada materi yang sedang dipelajari ya, sehingga lokus-lokus otak ini akan tertata rapi ya untuk menerima informasi, dan informasi yang sedang dipelajari masuk secara teratur di lokus otak, sehingga akan mudah dipanggil kembali ya saat akan mengingat ya, dan akan mengaplikasikan untuk menyelesaikan masalah pada soal yang sedang diujikan. Gunakan HP sebagai sumber belajar ya, jangan digunakan untuk game atau yang lain-lain ya, tapi gunakan HP secara positif, gunakan sebagai sumber belajar, karena dengan HP yang makin modern ya sekarang ini, kalian bisa mengunduh materi-materi yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari. Namun jangan lupa dalam belajar kelompok ini ya, dalam ini jangan lupa untuk ibadah ya. Pada saatnya jam ibadah ada adzan, misalnya adzan zuhur atau adzan asar ya. Ini tentunya kalian harus menghentikan dulu kegiatan belajarnya dan menyegerakan untuk melakukan ibadah sholatnya, sehingga kalian nanti benar-benar akan diberkahi dan diridhoi oleh Allah dalam menuntut ilmu. Anak-anak tercinta, tips berikutnya dalam belajar efektif adalah aktif bertanya dan ditanya. Ini yang masih menjadi titik lemah ya, sering Bapak jumpai di kelas ya. Ini ternyata sangat sulit ini anak-anak ini untuk punya keberanian bertanya dan keberanian jawab saat ditanya. Tentu saja ini harus dihilangkan ya. Sekarang sudah di SMA Negeri 1 Haji Barang, maka kebiasaan buruk ini harus kalian buang jauh-jauh. Jadi yang pertama adalah jika ada yang belum jelas, maka harus ada keberanian ya untuk menanyakan kepada guru, teman atau orang tua atau orang lain yang dianggap lebih tahu. Kemudian yang kedua ini adalah tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita yang kalian ini sudah merasa menguasai, temannya belum menguasai, beri kesempatan ya temannya untuk bertanya ya,
sehingga kita bisa memberi penjelasan ya kepada teman yang belum menguasai. Inilah bedanya ilmu dengan uang ya. Kalau ilmu semakin kita berikan kepada orang lain, maka ilmu ini akan semakin kuat ya, semakin banyak, semakin paham pada kita. Tapi kalau uang kita berikan pada orang lain, maka uang yang ada di saku kita akan makin berkurang. Inilah kenapa waktu Nabi ditanya untuk pilih harta atau ilmu, maka Rasulullah SAW memilih ilmu, karena ilmu ini akan bisa melindungi kita dimanapun berada. Namun kalau harta ini semakin banyak, kita yang jaga pada harta. Tapi kalau ilmu yang akan menjaga ke kita semuanya. Kemudian yang ketiga lah diskusikan jika ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Dengan diskusi ini saling sumbangsi pemikiran, insya Allah pertanyaan yang tadinya sulit akan bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik. Langkah belajar efektif yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Ini dapat anak-anakku lakukan dengan yang pertama, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan di kelas ya, atau di lingkungan belajar yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku ya. Jadi inilah perlunya konsentrasi anak-anakku tercinta waktu belajar di kelas ya. Dengarkan baik-baik penjelasan guru, karena guru adalah salah satu sumber belajar ya, dimana dari beliau lah nanti ada materi-materi yang justru penting tapi tidak ada di buku. Nah, ini segera dicatat. Kemudian yang ketiga lah, ketika waktu luang baca kembali catatan yang telah dibuat. Recall ya, review ya, untuk mengingat kembali. Kemudian ujilah diri sendiri dengan soal-soal ya. Anak-anakku bisa nyari soal di berbagai sumber soal ya, di banyak sekali sekarang. Kerjakan soal-soal yang bersesuaian dengan materi yang baru saja dipelajari ya, untuk sebagai self assessment ya, atau mengukur diri sendiri, menilai diri sendiri sejauh mana penguasaan materi pelajaran yang barusan dipelajari. Kemudian pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab ya. Kenapa salah? Apakah salah konsep, salah aplikasi rumus dan sebagainya? Ini kembali diulang ya, yang masih salah, sehingga nanti sempurna ya dalam penguasaan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Anak-anakku tercinta, langkah belajar efektif yang ketujuh adalah hindari belajar berlebihan. Yang pertama adalah hindari dengan belajar hingga larut malam, karena ini akan sangat mengganggu kesehatan ya, kurang tidur dan sebagainya. Nanti efeknya kalau ini terlalu malam, anak-anakku waktu belajar di kelas ini bisa ngantuk ya. Nah, ini kalau ditegur guru akan jadi malu ya tentunya ya. Maka hindari belajar yang berlebihan. Kemudian yang kedua, sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan. Ini pentingnya belajar yang teratur ya, tahap demi tahap ini terus ya dikuasai. Jadi mau ujian tinggal istirahat tidur, sudah paginya fresh ya, fresh dan siap mengerjakan soal-soal yang akan diujikan. Ini langkah ketujuh ya, atau strategi ketujuh bagaimana belajar efektif. Langkah ke-8 dalam belajar efektif adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Yang pertama, hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian ya, karena ini sama sekali tidak ada artinya. Nanti ilmu yang kalian kuasai kurang berkah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kalau ini menjadi budaya, ini sangat berbahaya untuk kedepannya kalian ya, mengarungi kehidupan di masyarakat ya. Maka biasakan
kalian punya integritas dan kejujuran ya dalam mengerjakan soal. Yang ketiga, kebohongan akan melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Nah, ini kalau kalian sering bohong, maka pasti akan terus berbohong ya. Jadi bohong yang satu akan diikuti bohong kedua dan seterusnya. Yang keempat, nyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat. Nah, ini mengerikan nih apabila kita melakukan kecurangan. Nah, ini tentunya harus kita hindari ya untuk kebaikan kita bersama. Strategi yang ke-9 dalam belajar efektif adalah yang pertama, jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya ya. Ini untuk mematapkan apakah terjadi miskonsep enggak dari pengetahuan yang kalian miliki ya atau sudah kuasai. Untuk menjawab pertanyaan guru ini, nanti kalau masih ada kesalahan, pasti guru kalian akan bisa meluruskan ya pengetahuan yang sudah kalian kuasai. Kemudian yang kedua, anak-anak tercinta, jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Jadi yang bisa nanti proses di kelas, acungkan tangan saja sebagai pertanda bahwa kalian punya kesiapan untuk menjawab. Kemudian yang ketiga adalah jawaban dan pertanyaan akan meningkatkan pemahaman. Jadi bertanya juga nggak sulit. Orang yang bertanya belum tentu karena dia nggak tahu, tapi dia justru ingin menguatkan pemahaman. Ya. Demikian sebaliknya untuk menjawab juga untuk meningkatkan pemahaman. Tip yang ke-10 dalam belajar efektif adalah jangan malu untuk bertanya. Ada pepatah mengatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan. Nah, ini saya kira bagus sekali pepatah itu. Ini bisa kalian terapkan di proses penguasaan ilmu ya dalam belajar. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal, karena bertanya akan bisa meningkatkan pemahaman. Ini penting sekali kalian untuk di SMA ini. Rasa malu bertanya waktu belajar di SMA ini harus dihilangkan jauh-jauh ya. Jadi kalian harus punya keberanian bertanya di kelas ya. Jangan malu ini ya, karena ini untuk kepentingan diri kalian sendiri ya. Jadi, coba kalian ubah perilaku ya yang buruk, malu bertanya di SMP, sekarang di SMA sudah mulai harus berani ya untuk bertanya di kelas. Tip berikutnya dalam belajar efektif adalah kerjakan PR. Fungsi mengerjakan PR yang pertama adalah mengerjakan PR untuk mengukur tingkat pemahaman pada materi yang sudah dipelajari ya. Sehingga kalau guru ini memberi pekerjaan rumah, ini kalian harus senang ya. Kenapa harus senang? Karena guru ini berarti peduli pada kalian, agar kalian lebih menguasai apa yang baru saja dipelajari pagi dan siang harinya. Nanti kalian sampai rumah coba ingat kembali dengan cara mengerjakan pekerjaan rumah dari guru kalian. Kemudian yang kedua, jangan menunda mengerjakan pekerjaan rumah untuk berlatih manajemen waktu ya. Karena kalau pekerjaan ditunda-tunda nanti akhirnya menumpuk dan ini akan menjadi beban kalian yang sangat berat ya. Oleh karena itu jangan menunda mengerjakan PR. Jadi langsung saja kerjakan PR-nya, kemudian nanti bisa melanjutkan belajar yang untuk esok harinya. Tip berikutnya untuk belajar efektif adalah selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Di review ini, yang pertama mengulang pelajaran akan mampu meningkatkan pemahaman. Salah satu fungsi mengulang nih. Kemudian yang kedua, mengulang pelajaran membuat kita lebih siap saat akan tes atau ujian. Jadi tidak lagi wayangan ya dalam bahasa Jawanya itu, atau karena mau ujian atau ulangan kita kurang tidur malah akhirnya mengganggu kesehatan. Jadi inilah pentingnya mengulang secara kontinu ya, menjadi budaya harian ya kalian, sehingga dalam belajar di rumah itu akan terjadi keteraturan ya. Kalau ini sudah jadi budaya kalian, jadi kultur kalian, ini awal kesuksesan kalian sebenarnya ya untuk bisa sukses di kemudian hari. Anak-anakku tercinta, tip berikutnya dalam belajar efektif adalah
banyak berlatih. Pelajaran yang kurang disukai ini tantangan ya. Satu sisi kurang disukai tapi harus berlatih. Tujuannya apa? Mudah-mudahan dengan banyak berlatih pada pelajaran yang kurang disukai nanti akan secara tahap demi tahap anakku tercinta akan menyukai pelajaran tersebut. Jika kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika ya, maka banyaklah berlatih atau belajar kelompok dengan teman. Bisa jadi dari kurang menyukai matematika kalian akan jadi menyukainya ya. Ini sudah ditegaskan juga dalam Quran surat Al-Isra ayat 56 ya. Yang artinya adalah dalam kesulitan ada kemudahan dan sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Jadi dalam ayat ini sampai diulang 2 kali bahwa semua kesulitan pasti nantinya akan muncul kemudahan ya. Raden Ajeng Kartini saja sudah menuliskan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang ya. Ini ternyata semuanya ada manfaatnya kalau kalian aplikasikan di proses belajar efektif ini ya. Tip berikutnya anak-anak tercinta pada belajar efektif adalah niat dengan sungguh-sungguh. Belajar harus sungguh-sungguh dan diniati rasa ingin menguasai, rasa ingin tahu. Jika tidak, maka yang ada malah pikiran kita kemana-mana ya, melamun, menghayal dan lain-lain. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan rasa ingin tahu dan niat yang sungguh-sungguh. Ialah modal dasar saat kalian akan belajar ya. Insya Allah ini semua materi pelajaran akan dikuasai dengan baik. Anak-anakku tercinta, tip berikutnya dalam belajar efektif lah lokasi dan situasi yang kondusif. Jadi harus bisa memilih ini ya, memilih lokasi dan situasi yang kondusif. Kenapa demikian? Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. Kemudian yang kedua, belajar jangan sambil makan. Nanti yang masuk makanannya bukan materi pelajarannya ya. Jangan sambil mendengarkan musik. Nanti sangat mengganggu otak kita ya. Kita lagi berusaha memasukkan informasi materi ke lokus-lokus otak kita, malah yang masuk teks daripada lagu tersebut ya. Juga jangan disambil melihat TV ya, karena memori otak akan terbagi ya. Yang ketiga adalah atur tempat duduk yang nyaman ya. Posisikan sehingga siap membaca, siap belajar dengan baik dengan posisi duduk yang nyaman. Tip berikutnya dalam belajar efektif adalah metode imitasi. Apa itu metode imitasi? Ya, adalah suatu proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Jadi metode imitasi lah metode meniru sebenarnya ya. Ini sudah dilaksanakan tentang alih teknologi ya oleh Cina ya, dengan kemampuan membuat handphone ya. Inilah strategi yang mereka lakukan dengan metode imitasi ya, sehingga sekarang kita lihat bersama bagaimana handphone produksinya ini bisa bersaing di pasaran dunia ya, dengan harga yang murah namun kualitasnya sangat bagus ya. Metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya ya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafalnya kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika dia meniru berbagai perilaku, etika dan tradisi. Ini ternyata sangat efektif ya. Sehingga metode imitasi ini bagus sekali ya, agar kita bisa minimal sama dengan informasi yang ada, tapi diharapkan bisa mengembangkan lebih lanjut. Anak-anakku tercinta, tip berikutnya dalam belajar efektif adalah trial and error atau belajar dari kesalahan. Manusia sering belajar dari eksperimen pribadi ya, bahkan sering juga karena dari kesalahan.
dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah, namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali. Sampai pada akhirnya, apa yang dia dapat adalah kesuksesannya. Dia mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. Nah, ini tentunya kalau anak-anak tercinta mengalami kegagalan atau kesalahan, jangan putus asa. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Insya Allah pada akhirnya akan menguasai dengan baik. Ingat kalian waktu belajar bersepeda di masa kecil, pernah jatuh kan? Nah, tapi jangan begitu saja, naik lagi, jatuh lagi, dan akhirnya lancar dalam mengendarai dan mengendalikan sepedanya. Anakku tercinta, tip berikutnya dalam belajar efektif adalah conditioning. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulus dari indrawi yang merangsangnya dan kemudian memberi tanggapan yang berupa respon. Respon inilah yang nantinya jadi pengetahuan. Nah, stimulus ini biasanya bisa lewat mata ya, dengan kita melihat, kemudian bisa lewat pendengaran, indera pendengaran ya, saat kita mendengar, kemudian bisa lewat pekerjaan ya, jadi mengerjakan ya. Yang tentunya tingkatan-tingkatan ini akan sangat menentukan tingkat penguasaan materi pelajaran ya. Jadi kalau kita ranking ya, bisa kita urutkan sebagai berikut. Ini orang barat mengatakan bahwa I hear, I forget. Saya mendengar, saya lupa. I do atau I see, I remember. Saya melihat, saya ingat. But the best learning is I do, I understand. Saya mengerjakan, saya paham. Nah, ini tingkatan belajar ya. Jadi saya ulang kembali. I hear, I forget. Saya mendengar, saya lupa. I see, I remember. Saya melihat, saya ingat. But the best learning is I do, I understand. Saya mengerjakan, saya paham. Jadi proses melihat, proses mendengar, proses mengerjakan ini merupakan stimulus ya, yang nanti akan membangun pengetahuan yang akan kalian kuasai. Kemudian yang kedua adalah perlu ada pengulangan beberapa kali agar stimulus jadi pengetahuan. Demikian ya, anak-anak tercinta, ini adalah tip belajar efektif ya, yang dinamakan dengan conditioning. Anak-anakku tercinta, dalam belajar efektif langkah berikutnya adalah metode berpikir. Jadi pada proses belajar ini ya, intinya adalah belajar ini akan sempurna dengan melalui metode berpikir, karena akan mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian dia akan bisa menarik kesimpulan dengan pilihan tersebut. Kuncinya, anak-anakku kalau diberi pertanyaan oleh guru yang mengajar ya, atau diberi permasalahan atau PR, jangan mengeluh, karena sebenarnya guru kalian ini sedang melatih kalian untuk bisa menerapkan metode berpikir ya. Nah, ini bedanya kalian belajar di SMP dengan belajar di SMA. Jadi mulai sekarang kalian harus segera secepat mungkin beradaptasi bagaimana cara belajar efektif di SMA, khususnya di SMA Negeri 1 Aji Barang. Tip belajar efektif berikutnya adalah mulailah dari yang kecil. Jadi atau mulailah dari yang mudah. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau dikatakan mudah ya. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan
topik yang lebih menantang ya, secara bertahap ditingkatkan kesulitannya ya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Jadi secara bertahap sambil menata lokus-lokus otak kita, bagaimana keteraturan berpikir dari yang mudah sampai ke yang sulit. Nah, ini penting ya, dimengerti oleh anak-anakku tercinta. Tip berikutnya, anakku tercinta, dalam belajar efektif adalah sering-seringlah praktis atau praktek ya. Latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan berlatih, maka semakin meningkat kalian dalam memahami soal, karena terbiasa dalam mengerjakannya. Nah, ini terutama untuk mata pelajaran sains atau eksak ya, seperti fisika, kimia, biologi, matematik. Ya, ini sangat vital ini ya. Bagaimana kalian berlatih untuk latihan mengerjakan soal tersebut guna meningkatkan pemahaman ya. Ini mutlak ini ya. Silakan ya. Nah, untuk mata pelajaran lain non eksak ya, tentunya dengan seringnya praktis atau berlatih ini akan membangun logika ya, logika otak kalian sehingga bisa menyelesaikan masalah. Anak-anakku, kita lanjutkan. Tip berikutnya untuk belajar efektif adalah harus fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan dan memikirkan beberapa kegiatan hal dalam satu waktu. Jadi kita harus fokus agar lokus-lokus kita siap menerima informasi dari satu arah ya, tidak dari berbagai arah. Kalau di berbagai arah, nanti pikiran kita tidak fokus, merawut, dan akhirnya tidak ada yang masuk informasi itu ke lokus otak kita. Inilah pentingnya dalam belajar, kita itu harus fokus, anak-anakku sekalian. Oke, tip berikutnya dalam belajar efektif adalah mohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa banyak-banyak berdoa ya, karena Allah inilah maha pemilik ilmu ya. Karena dengan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimudahkan dalam belajar. Insya Allah hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Inilah pentingnya kita harus selalu berdoa, minta petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam belajar kita diberi pikiran yang terang, kecerdasan yang luas, serta kemudahan untuk menerima informasi-informasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru ya, di kelas maupun di luar kelas ya. Anak-anakku, tip terakhir dalam belajar efektif adalah gunakan media dan sumber belajar yang relevan. Apa tujuannya? Dengan berbagai sumber belajar yang ada, maka ini akan menguatkan ya pengetahuan yang sudah kita kuasai ya. Kita bisa membandingkan dari informasi satu ke informasi lain ya. Lebih-lebih sekarang ini kita banyak sekali sumber belajar ya dari alam. Nah, di SMA kita Negeri 1 Cibarang ini sebagai adiwiyata mandiri, maka banyak sekali lingkungan yang bisa kita gunakan sebagai sumber belajar ya. Lebih-lebih sekolah kita ini sebagai sekolah juara 1 lomba energi dan sumber daya mineral ya, di mana banyak sekali sumber-sumber belajar di lingkungan sekolah kita ya. Ada contohnya adalah bagaimana sumber belajar untuk mengeksplorasi energi ya yang ramah lingkungan, ada pembangkit listrik tenaga angin, ada pembangkit tenaga listrik ya. Kemudian bagaimana pengolahan sampah, kemudian keanekaragaman hayati,
keanekaragaman tumbuhan dan sebagainya, ini ada semuanya di lingkungan sekolah kita. Maka inilah sumber-sumber belajar yang nantinya akan memperkuat ya pemahaman kalian pada pengetahuan yang sudah dikuasai. Demikian anakku tercinta, bersama Pak Kusno baru saja kita mempelajari tip-tip belajar efektif ya. Semoga dengan materi ini kalian bisa memanfaatkan informasi dari Bapak ya, dan bisa sebagai bekal ya kalian untuk sukses belajar di SMA Negeri 1 Aji Barang ya. Dan Bapak doakan semoga nanti kalian juga akan bisa diterima di perguruan tinggi dan jurusan-jurusan yang memang kalian impikan ya. Semoga Allah senantiasa memudahkan dan melindungi kita semuanya. Pesan terakhir di masa pandemi ini sekarang sudah memasuki adalah PPKM darurat ya. Kalian tetap patuhi protokol kesehatan. Marilah kita jaga bersama dan kita usahakan putuskan ya jaringan penyebaran COVID-19 ya. Nah, mudah-mudahan COVID-19 ini segera tiada di bumi Indonesia ya, khususnya di keluarga kalian semuanya dalam kondisi sehat. Salam hormat Bapak buat Bapak Ibu kalian di rumah ya. Mohon doanya semoga kita semuanya, baik kalian maupun Bapak, ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat belajar, sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.